Masih bareng Ed Clipper lagi di sini. Gak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha memberikan review film terbaik untuk kalian simak. Spesial buat yang baru bergabung, kali ini Ed Clipper akan mengajak kalian bernostalgia melihat sebuah film yang banyak menguras perasaan berjudul The Last House on the Left. Bercerita tentang perjuangan pedih seorang remaja setelah kehormatan barang pecah belahnya direnggut komplotan begal psikopat. Penderitaannya pun kian bertambah karena orang-orang ini turut menjadikan orang tuanya sebagai korban dari kebiadaban mereka. Penasaran seperti apa ketegangannya? Tonton sampai habis. Subrek udah dong, dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari perjalanan dua anggota polisi yang sedang membawa seorang napi kelas kakap burik bernama Krug. Karena setelah dijatuhi hukuman seumur hidup, begal sadis ini akan menempati penjara bersistem keamanan super ketat. Namun tanpa kedua polisi ini sadari, adik dan pacar Krug sudah bersiap untuk membawa kabur napi bertubuh kekar ini. What are you praying now? Won't you grant me an empty mayonnaise jar? Considering the rather notorious potential. Setelah menghantam mobil polisi, kedua orang ini langsung mengecek hasil perbuatan mereka. Krug yang berhasil selamat dari tabrakan terlihat kesal karena aksi yang dilakukan adik dan pacarnya tidak membuat kedua polisi ini langsung meninggal. Krug menyuruh adiknya yang bernama Frank untuk mengambil duit para polisi. Kemudian mereka lanjut menikmati pembalasan kepada polisi yang selama ini selalu mengganggu aksi mereka. Di keesokan harinya, kita beralih kepada seorang perenang handal bernama Mary yang selalu bermeditasi ringan di kedalaman air. Karena sejak kematian kakaknya, cuma dengan ngeem dan berenanglah batin Mary bisa merasakan ketenangan. Tak lama kemudian, si mami cantik bernama Emma datang menjemput. Karena rencananya, mereka akan berlibur ke villa pribadi yang sudah lama tidak mereka kunjungi. Tapi sebelum itu, mereka harus menjemput si ayah yang masih bekerja sebagai dokter. So Mr. Hadley, can you just follow my finger? Like in no time. Let's go, guys. This summer, you have myself, that woman. Mary sebenarnya masih sulit percaya liburan musim panas ini akhirnya bisa terwujud, mengingat kedua orang tuanya selalu sibuk oleh pekerjaannya masing-masing. Tapi meskipun demikian, Mary yang sudah akil balik selalu mendapat perhatian full dari kedua orang tuanya. No. Do you think somebody would change that sign? Sampailah mereka di villa yang dekat dengan lokasi danau yang dulu selalu mereka kunjungi ketika kakaknya Mary masih hidup. Terlihat mereka pun penasaran dengan kondisi di dalam villa setelah kemarin dipinjam saudara Emma untuk hajatan kawin. Lalu karena merasa sudah dewasa, Mary katanya ingin menempati villa yang satunya lagi sendirian. This is $4 champagne. Saat Mary teringat dengan sang kakak, ia lanjut menuju danau yang merupakan tempat favorit mereka. Di tempat ini pun masih terparkir speedboat bermesin 2 tak yang selalu kakaknya gunakan untuk bermain ski air. Singkat cerita, Mary yang sudah mengenakan kalung kakaknya meminta izin untuk menemui kawan lamanya yang bernama Paige. Emma heran dong, karena baru juga gag di villa masa iya malah pergi lagi. Namun ketika Joel memberikan kunci mobil lengkap dengan duit jajan, Emma tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti kemauan anaknya. Akan tetapi ia mengingatkan Mary untuk selalu menghubunginya setiap 1 jam sekali jika kekeh ingin pergi ke tempat Paige. Mary si remaja bercelana Hot Wheels kini tiba di sebuah kota kabupaten, tempat di mana Paige bekerja sebagai kasir di toko cap jari Ngajeleng. Terlihat Paige pun begitu pangling setelah 2 kali Idul Adha mereka tidak bertemu. Lalu remaja bau matahari ini meminta maaf karena tidak sempat melayat almarhum kakaknya Mary, karena waktu itu ia lagi oplas bincurang di Korea. Oh yeah, you're like a big... Goryo mah habis ah.
What's your name? Ternyata remaja bernama Justin ini ingin membeli rokok tapi belum cukup umur. Lalu setelah mereka berkenalan, Justin menawari para kewes ini tembakau happy asalkan Paige mau memberikannya rokok. Wow, Paige langsung setuju mendengar tawaran dari Justin. Terlebih ia ingin merayakan pertemuannya bersama Mary. Singkat cerita, Mary setengah terpaksa mengantarkan Paige ke kontrakan Justin yang katanya sedang kosong. Lalu Paige meminta Mary untuk menunggu selama ia mengambil bako happy ke kamar Justin. Sambil menunggu Paige, Mary baru ingat bahwa ia belum menghubungi ibunya. Akan tetapi ia baru tahu ternyata daerah ini susah sinyal. Kemudian ia langsung mencari Paige yang tak kunjung datang. Khawatir temannya itu malah bermain futsal dengan si Justin. Bukannya buru-buru balik, Paige malah mengajak Mary mencicipi bako happy yang katanya kualitas super. We just had this conversation. I'm just sitting on the bed. Saat sinyal kembali muncul, Emma menghubungi Mary yang belum menghubunginya juga. Lalu ia menyuruh Mary untuk segera ke villa karena menurut berita nanti malam akan ada badai. Lalu ketika sinyal mulai menghilang lagi, Mary mengatakan jika ia akan menginap di rumah Paige. Emma terlihat cemas setelah gagal melarang Mary yang akan menginap di rumah temannya. Namun menurut John itu adalah kesempatan bagi mereka untuk berquality time semalam suntuk. Makin lama, Mary dan Paige malah keasyikan berpesta di kontrakan Justin. Momen ini pun membuat mereka yang sama-sama baru kenal kini semakin terlihat akrab. Lalu Justin bercerita bahwa selama ini ia tinggal bersama ayah dan pamannya yang selalu berpindah-pindah kontrakan. Namun daripada membahas keluarga Justin yang terdengar rumit, Paige baru sadar ternyata Justin ganteng juga. Lalu ia mengajak Mary untuk merombak penampilannya agar terlihat maco seperti pemuda idaman para remaja. Here, put this on. No, actually, that's my... Sit down. Just... Collar up. No collar up. Oh yeah. Evening. Sungguh tak disangka Krug yang merupakan ayahnya Justin datang lebih cepat dari perkiraan Justin. Kedatangan komplotan begal ini pun membuat keseruan mereka akhirnya berakhir. Kemudian Krug menyalahkan Justin yang sudah membawa orang asing ke kontrakan mereka karena pelariannya sudah masuk koran dan sudah pasti banyak orang yang tahu. My shirt looks good on you. Get out of the way, Justin. Sports utility out there, man. We figured it at the boat. Saat mengetahui Krug adalah seorang buronan, Mary memohon agar ia dan Paige dibiarkan pulang. Ia pun berjanji tidak akan koar-koar akan tempat persembunyian Krug karena jelas-jelas ini bukanlah urusannya. Akan tetapi Krug tidak percaya begitu saja. Malahan ia sedang bingung karena tempat persembunyiannya sudah terkontaminasi orang asing. Lalu Mary diminta untuk menyerahkan kunci mobil jika tidak mau sesuatu terjadi kepada Paige. Don't care, just don't hurt her. Please. Do you not like us, Paige? Just can't risk it. Please, let me out! Francis! Setelah membuat Paige pingsan, Frank menghancurkan HP milik Mary juga. Sementara Justin yang tidak bisa berbuat apa-apa terlihat menyesal karena telah membawa Mary dan Paige ke dalam masalah. Bahkan ia pun sudah muak akan kelakuan ayah dan pamannya yang selalu membuat masalah. You gotta start putting other people's needs. Now you're gonna take responsibility for that action. Look at her! Singkat cerita, Krug menggunakan mobil Mary untuk mencari tempat persembunyian di sekitar danau yang dulu sering ia kunjungi. Terlihat Mary pun khawatir takut mereka mengetahui villa orang tuanya. Saat memasuki jalanan hutan, Mary mencari cara untuk bisa kabur sebelum mereka menemukan villa orang tuanya. Lalu ia curi-curi kesempatan untuk menggunakan pemantik rokok untuk mengawali pelariannya. Right takes you back to the, I've been coming here for years. I guess that's the one, Mary.
Sambil menunggu pemantik benar-benar panas, Mary menunggu komplotan begal ini melewati belokan terakhir yang menuju ke vilanya. Terlebih ia gak mau melibatkan orang tuanya ke dalam masalah ini. Akibat pelarian yang gagal, kecelakaan pun membuat mobil Mary rusak parah. Namun insiden ini tidak membuat sesuatu yang berarti selain kemarahan Krug yang semakin menjadi terhadap para sandranya. Sadie benar-benar kesal terhadap Mary yang sudah melukai wajahnya yang sebenarnya be aja. Lalu di tengah kemarahan Sadie, Paige menggunakan kesempatan ini untuk kabur dan mencari pertolongan. Bring her back! Lagi-lagi pelarian Paige dan Mary gagal hingga membuat Krug benar-benar murka. Lalu ia menyuruh Justin untuk menyodok salah satu dari kedua kewes ini. Sontak Justin pun menolak perintah jadah ayahnya, yang membuat Justin semakin kecewa menjadi anaknya Krug. What are you doing? No! Come on! See? Get him over. Di tengah kelakuan Krug yang melebihi binatang, Paige nyeletuk bahwa Krug adalah pria yang sangat menyedihkan. What's that, Paige? Ketika Paige sedang meregang nyawa, kini giliran Mary yang akan mendapat hukuman dari Krug. Dan karena Justin malah menolak perintah, akhirnya Krug sendiri yang akan memperkaos Mary di hadapan anaknya sendiri. Look around. Mary benar-benar merana setelah kesucian barang pecah belahnya telah direnggut oleh si begal Krug. Apalagi ia sudah kehilangan teman baiknya yang kini terkapar tak bernyawa. We're happy for you. You got her. Saat timah panah nyocol di pundak Mary, sebagai seorang wanita, Sadie bisa merasakan kepedihan yang dialami Mary. Ketika hujan deras sudah turun, Krug mengajak Justin dan yang lain untuk mencari tempat berlindung. Lalu ketika mereka berjalan ke arah villa, suasana hangat sedang dirasakan oleh Emma dan suaminya. Emma dan John gercep membantu komplotan Krug yang mengaku sebagai keluarga yang baru saja mengalami kecelakaan. John dan Emma yang tidak tahu apa-apa terlihat begitu telaten merawat luka Frank dan menjamu mereka dengan teh hangat. Well, they still have to treat you. Justin, sweetie, would you like some hot chocolate? Di tengah perlakuan Emma terhadap orang-orang ini, Justin masih terlihat syok setelah apa yang dilakukan Krug bersama komplotannya. Mereka pun tidak tahu Emma dan John adalah orang tua Mary yang kini sudah hanyut ke bawah arus sungai. Lalu tiba saatnya John akan melakukan operasi dadakan untuk menjahit luka soek di hidung Frank. Oh, yellow pages are in this drawer over. Okay, Francis, here we go. Oh, shit. Baru juga satu jahitan, operasi terpaksa dihentikan akibat generator listrik yang tiba-tiba matot. Kemudian John bergegas pergi ke gudang untuk mencari tahu apa yang terjadi. That phone's dead too.
Setelah kepergian John, Krug sok-sok mengakrabkan diri dengan menceritakan masa kecilnya yang selalu pergi ke danau. Padahal, ia sedang memikirkan cara untuk menguasai villa ini yang akan ia jadikan tempat persembunyian. My dad, some fishing, little camping, It's nice making memories. Ketika listrik kembali menyala, Mary yang kebawa arus sungai kini sudah berada di tengah danau. Lalu dengan segenap luka di tubuhnya, ia berusaha untuk menuju villa. Okay. Alright, here we go. Hey, would you get the antiseptic cream out of the drawer over there? You're done. I'll get you a coffee. Selang beberapa saat, Emma mengatakan bahwa sinyal HP masih belum normal. Keadaan ini membuat John akhirnya menawari Krug untuk menginap saja di villa yang satunya lagi. Mendengar tawaran tersebut, Krug belaga seperti tamu yang sok-sok menolak tapi ngarep banget. Lalu di tengah obrolan Krug yang membuat Justin jijik, remaja pendiam ini pamit ke belakang untuk menyimpan cangkir. Justin mendadak puyeng dan lemas mengetahui Mary adalah anak dari orang-orang baik yang begitu perhatian kepadanya. Ia pun tak kuasa menahan rasa bersalah kepada Mary yang entah seperti apa nasibnya sekarang. You keep your mouth shut, you hear me? Krug tidak mengerti dengan perilaku Justin yang membuatnya harap-harap cemas. Lalu ia menyuruhnya untuk tetap bungkam dan jangan membuat masalah lagi. Lalu ketika Krug sudah pergi, Justin berniat untuk memberitahu Emma tentang Mary dengan caranya sendiri. Kemudian ia menyimpan kalung milik Mary, berharap Emma tahu bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja. My mom was scared of the dog. We're being shown to our room. Singkat cerita, Emma membawa komplotan Krug ke villa yang tadinya akan ditempati Mary. Tak lupa juga ia mengingatkan mereka untuk jangan sungkan menghubunginya jika butuh sesuatu. Will do. Setelah dilayani layaknya para tamu hotel, Frank jadi greget ingin menyodok Emma andaikan ia punya kesempatan. Dan tanpa ada yang sadar, Mary yang berhasil mencapai villa kesulitan untuk berteriak akibat paru-parunya yang sudah dipenuhi air. Get them all squared away down there? Setelah menyelesaikan tugasnya, Emma dan John berniat untuk beristirahat. Tapi sebelum itu, John akan mengunci semua pintu terlebih dulu. Em? Yeah? John dan Emma benar-benar syok melihat kondisi Mary yang sudah blok tak berdaya akibat luka tembak di pundaknya. Lalu ketika Mary pingsan, mereka bergegas melakukan pertolongan pertama. Saat Mary kembali sadar, John menyuruh istrinya mempersiapkan alat untuk melakukan operasi dadakan. Karena bagaimanapun juga mereka harus segera mengeluarkan pelor dari tubuh Mary. Melihat karung Mary di gelas Justin, Emma sadar bahwa remaja pendiam itu mengetahui sesuatu tentang Mary. Di waktu yang sama, John sedang sibuk mengeluarkan proyektil peluru dari tubuh Mary. Setelah operasi berhasil dilakukan, John kaget melihat darah di barang pecah belah Mary yang menandakan bahwa anak perawannya telah disodok oleh seseorang. Lalu di tengah kesedihan John, Mary mengatakan bahwa ia kesulitan bernafas. Kemudian John kembali akan melakukan operasi untuk membuang air dari paru-paru Mary. It's gonna hurt a little bit, okay? I know. Okay. Yep. Okay. Alright. There you go. Saat Mary bisa bernafas dengan normal, John bertanya tentang siapa yang telah membuat Mary seperti ini. Lalu ketika Emma menceritakan tentang penemuan kalung, John langsung menduga bahwa komplotan Krug adalah pelaku yang mencelakai anaknya. She was raped. No!
Sebelum membuat perhitungan dengan kru, John mengajak Emma untuk membawa Mary ke rumah sakit terlebih dulu. Ia pun berencana untuk memakai jalur sungai menggunakan speedboat agar bisa sampai ke kota dengan cepat. I need some tape. I gotta tape. Ketika John mencari kunci speedboat, Justin berusaha untuk mencuri pistol milik bapaknya. Hey. Sorry. Emma terlihat ketakutan saat Frank tiba-tiba muncul dan mendekatinya. Terlebih ia gak mau jika sampai pria ini mengetahui Emma adalah ibunya Mary. Lalu Emma pura-pura menjadi wanita adil dan mengajak Frank untuk berduaan bersamanya. Pucuk dicinta badak pun tiba. Frank auto tertipu oleh rayuan Emma yang sedang menunggu kedatangan John. Really? Di tengah kebersamaan mereka, Frank yang sudah tidak sabar akan mencari lapak untuk beradu songkol dengan Emma. Tepat di jantungnya, Frank pun sempoyongan setelah keturih pisau dapur. Akan tetapi ia masih kuat melakukan perlawanan saat ia mengetahui Emma adalah ibunya Mary. Sakit kepala hilang, nyawa pun melayang. Terlihat John dan Emma pun sedikit merasa lega setelah menghantam tangkurak Frank sampai meninggoy. Kemudian John mengajak Emma ke villa yang ditempati kru untuk lanjut mencari kunci speedboat. Melihat Justin yang ingin bekerja sama, John berniat untuk mengambil pistol dengan perlahan. Ketika kru kabur ke villa utama, John dan Emma berusaha menangkap Sadie yang bersembunyi di dalam WC. Sadie akhirnya tewas juga setelah kelilipan peluru berkat kerjasama pasangan ini. Sementara Krug belum mengerti kenapa John dan Emma menjadi brutal dan begitu ingin menghabisinya. Lalu tiba-tiba, Krug heran melihat banyaknya darah seperti bekas operasi dadakan. Krug auto lemas melihat adiknya tewas bermahkotakan palu. Ia pun merasa jika semua ini adalah perbuatan John bersama Emma. Dengan adanya foto ini, kru rupanya sudah mengetahui siapa John dan Emma yang sebenarnya. Lalu ketika John terus mencari kru, Emma sudah bersiap untuk membawa Mary pergi. Lalu ia meminta Mary untuk bersabar selagi John mencari kunci speedboat. Come on out, you piece of shit! Oh, the odds, man! Karena semuanya sudah terungkap, Krug penasaran bagaimana John bisa mengetahui perbuatannya. Hingga Krug pun curiga jika semua ini pasti perbuatan Justin. Tapi daripada menjawab, John terus mencari lokasi persembunyian Krug. Hey, by the way. Melihat Emma yang berada di sekitaran danau, Krug bisa menebak bahwa John dan istrinya berencana kabur menggunakan speedboat. Sementara keberadaan Krug di kamar ini membuat John bergegas untuk melakukan serangannya.
Ketika John dan Krug berduel, Justin menemui Emma untuk meminjam senjata. Karena bagaimanapun juga ia tidak bisa membiarkan John menghadapi bapaknya sendirian. John akhirnya menemukan kunci speedboat yang sejak tadi ia cari, hingga ia pun punya semangat baru untuk tetap bertahan hidup. Melihat Justin yang malah membela John, Krug berusaha tetap tenang meskipun batinnya benar-benar emosi. Sementara Justin sedang mengumpulkan keberanian untuk mengakhiri kelakuan bapaknya yang selalu menjadi petaka bagi banyak orang. Krug seolah tak percaya akan niat Justin yang benar-benar ingin membunuhnya. Hingga ia pun sudah masa bodoh jika memang Justin harus meninggoy di tangannya. Ketika Krug sudah tak bergerak, John berbohong dengan menyebut Krug sudah tewas. Padahal, ia punya rencana epik untuk membalas orang yang sudah menghancurkan masa depan anaknya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Singkat cerita, Krug sudah ditempatkan di dalam gudang untuk menjalani hukuman dari John, si dokter spesialis saraf. Terlihat Krug pun sudah tidak bisa bergerak karena John sudah memutus banyak saraf di punggungnya. Lalu tiba saatnya John menggunakan microwave untuk mendidihkan kepala Krug, sang predator selangkangan. What the fuck are you doing? You're gonna be fine. Hey. Jika flashback ke awal film, semua petaka ini berawal dari kelakuan Mary yang tidak nurut kepada ibunya. Hingga ia pun terjebak dan semakin jauh dalam cengkraman komplotan begal yang berjiwa binatang. Terlepas dari kelakuan Mary yang sebenarnya sering dilakukan para remaja, film ini memperlihatkan ngerinya pembalasan orang-orang baik saat keluarga mereka terusik. So berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu, karena semua ada konsekuensinya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.